إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup atau selama hidupnya dia berada di atas kebiasaan yang baik, maka ia akan dimatikan dengan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang dimatikan dengan kebaikan husnul khatimah, maka ia akan mendapatkan kebaikan di alam akhirat, dimulai sejak ia dimasukkan ke dalam kuburnya sampai kemudian nanti dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salah seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma
menceritakan dan meriwayatkan bahwasanya di suatu hari ketika beliau bersama dengan para sahabat duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadir Jibril alaihi salam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara dari langit, isami'a naqidan minas sama', seperti pintu yang dibuka. Jibril kemudian mendongakkan kepalanya dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suara pintu yang dibuka di langit yang belum pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini, dan turun darinya malaikat yang tidak pernah turun ke dunia kecuali hari ini. Dan kita tahu jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah ada malaikat yang turun ke dunia ini kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Dan kami tidaklah turun kecuali dengan izin dan perintah dari Tuhanmu. Ketika malaikat yang turun dari pintu tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia memberi salam kepada beliau seraya berkata, abshir binuraini utitahuma, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, lam yu'tahuma ahadun nabiyyun qablak, yang belum pernah diberikan kepada siapapun dari para nabi sebelummu. Dua cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah dan penghujung dari surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, jika kalian menampakkan amalan atau sebuah perbuatan atau menyembunyikannya di dalam diri-diri kalian, yuhasibukum bihi Allah, kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu anhum jami'a yang menjadikan Al-Quran tidak sekedar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, tidak sekedar menjadi bacaan yang ditilawahkan, tetapi mereka sadar ayat-ayat yang diturunkan adalah untuk ditadabburi kemudian diamalkan dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa takut. Bahkan dalam riwayat dikatakan mereka datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saking takutnya mereka berlutut. Mereka kemudian berkata, ya Rasulullah, kita telah dibebani dengan amalan yang kami mampu untuk melakukannya, mengerjakan salat, berpuasa, berjihad dan bersedekah. Namun sungguh telah diturunkan kepada anda satu ayat yang kami tidak mampu melakukannya, ya Rasulullah. Mereka kemudian menyebutkan ayat tersebut, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, jika kalian menampakkan amalan atau menyembunyikan di dalam diri-diri kalian,
kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberatkan kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kita juga dihisab dengan sesuatu yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa kita, yang senantiasa digoda oleh syaitan, dibisikkan dengan waswas dan juga dengan jiwa yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan pelajaran dan tarbiyah kepada para sahabat dan kepada kita semua, bagaimana semestinya kita memperlakukan ayat-ayat Allah dan perintah dari Allah yang tidaklah diturunkan kecuali untuk kemaslahatan kita. Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian mau seperti ahlul kitab sebelum kalian, yang ketika diturunkan kepada mereka ayat, mereka berkata sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Justru ucapkanlah, kata Nabi, kami dengar dan kami taat, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dan kepadamulah kami kembali. Inilah tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tunduk kepada syariat Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seperti sebahagian orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia berjalan di permukaan ini dengan memperturutkan hawa nafsu, atau ia tertipu dengan kecerdasannya, yang mana Allah berkata di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Atau yang gurur dan tertipu dengan predikat atau gelar akademiknya yang berjejer di depan namanya, kemudian berani-berani mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan inilah penjajahan yang sebenarnya. Ketika kita belum mampu untuk tunduk dan pasrah pada syariat Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara manusia dengan dalih kebebasan dan kemerdekaan mereka berusaha berlepas dari syariat Allah, namun mereka lupa dan mereka tidak sadar sesungguhnya mereka telah jatuh di bawah perbudakan syaitan dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harabu minar riqqi alladhi khuliqu min ajlihi ila riqqi syaitani ila riqqi nafsi wasyaitani. Mereka berlari dari sebuah bentuk penghambaan yang dengannya mereka diciptakan untuk menjadi hamba Allah dan menjadi hawa nafsu dan hamba syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah ketetapan dan urusan untuk mereka mencari pilihan-pilihan yang lain. Allah mengancam di dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Allah bahkan bersumpah dengan namanya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Demi Tuhan wahai Muhammad, mereka belumlah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dan pemutus perkara dari segala yang mereka perselisihkan, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang mesti kita miliki, dan inilah sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dengan keyakinan jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita melainkan kemaslahatannya juga akan kembali kepada kita. Sebaliknya, tidaklah sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita, ketahuilah sesungguhnya di dalamnya ada bahaya untuk kita.
Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kita ke surga melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengerjakannya. Sebaliknya pun tidak ada yang mendekatkan kita ke neraka melainkan telah dijelaskan oleh Nabi untuk kita menjauhinya dan berhati-hati darinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga ketika para sahabat berserah diri kepada Allah dan mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, turunlah ayat selanjutnya yang memuji Nabi dan para nabi-nabi, orang-orang yang beriman, dan secara khusus para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Dan ini sebagai wujud Allah subhanahu wa ta'ala membalas sikap dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkin Allah mengadab kalian selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi wujud kesyukuran mereka, wujud keimanan mereka, wujud ketundukan mereka, turunlah ayat selanjutnya yang menggembirakan para sahabat dan memuji mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepada Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu, dan mereka berkata, ini pujian kepada para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum jami'a, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Rabb dan kepadamulah kami kembali. Ketundukan mereka dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sampai di situ, kembali Allah menurunkan ayat berikutnya yang mengangkat kesulitan dari para sahabat, bahkan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antara tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat kesulitan umat-umat terdahulu yang membebani mereka. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Yaitu mereka ahlul kitab yang membaca dalam kitab Taurat dan Injil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, dan mengangkat segala kesulitan yang membebani umat-umat terdahulu. Itulah Rasul kita. Bahkan tidaklah beliau diberi pilihan di antara dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling ringan untuk umatnya. Rasulullah yang diutus oleh Allah, yang disifatkan di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu akbar. Telah diutus rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang memberatkan apa yang memberatkan kalian, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kata sebagian ahlu tafsir, ayat ini menghapuskan hukum ayat sebelumnya. Allah mengatakan Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Seseorang yang ada bisikan-bisikan di dalam jiwanya atau waswas dari syaitan, bahkan keinginan melakukan perbuatan yang buruk, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya, karena ini sesuatu yang sulit untuk kita kontrol. Ini dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena andaikan bisikan-bisikan jiwa kita juga dihisab di hari kiamat, celakalah kita. Namun ayat ini mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dipertegas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma haddathatha anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah mengampuni
umatku, kata Rasulullah, dari bisikan-bisikan jiwa mereka, selama bisikan itu belumlah direalisasikan dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Bahkan lebih detail, Nabi menyebutkan bahkan dalam haditsun qudsi, Allah mengatakan, aku telah menuliskan untuk hambaku, barang siapa di antara mereka yang berniat melakukan keburukan atau kebaikan, maka dituliskan untuknya 1 kebaikan. Kalau dia mengerjakannya, dituliskan untuknya 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan keburukan, belum ditulis apa-apa, baru niat, belum dituliskan apa-apa, dan ketika dia mengerjakannya, barulah dituliskan 1 keburukan. Allahu Akbar. Ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ini salah satu di antara taufik dari Allah azza wa jal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami ketika kami lupa atau terjatuh dalam kesalahan. Allah menjawab, na'am, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, qad fa'altu, saya telah melakukannya, saya mengabulkannya. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada umat sebelum kami. Allah menjawab, na'am. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah engkau memikulkan kepada kami sesuatu yang tidak bisa kami pikul, sesuatu yang tidak bisa kami bawa. Allah mengatakan, na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah mengatakan, na'am. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Segala apa yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan akan dihisab oleh Allah. Dari ayat ini juga kita mengambil faidah akan ilmu dan pengetahuan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata-mata yang khianat dan apa yang kita sembunyikan di dalam dada diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa dari Ibrahim alaihissalam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan, dan tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in alimul ghaibi wa syahadatul kabirul muta'al. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu, wa ma taghidul arham wa ma tazdad, atau bayi atau janin yang cacat atau ada tambahan dalam penciptaannya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah kalian menjaharkan suara atau melirihkan suara, atau apa yang kalian lakukan di siang hari atau sembunyi-sembunyi di malam hari. Allah Maha tahu. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam saat kalian tidur dan mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin.
Dialah Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Dialah Allah yang maha tahu ketika dedaunan itu berjatuhan. Bahkan kata Ibnu Abbas, tidaklah ada daun yang jatuh melainkan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kapan ia jatuh, dibawa kemana oleh angin dan seterusnya. Dialah Allah yang mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi, baik yang basah maupun yang kering, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersembunyi di tengah kegelapan malam, tidak ada yang melihat kita. Allah Maha tahu. Idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nadhri ilahi faqul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Ketika engkau bersendirian dalam gelapnya malam dan jiwamu mengajak engkau bermaksiat kepada Allah, malulah pada pandangan Allah dan katakan pada jiwamu, sesungguhnya yang menciptakan gelapnya malam melihat apa yang saya lakukan. Sebelum mata anda melihat yang haram, ketahuilah Allah lebih dahulu melihat apa yang anda lakukan. Sebelum tangan anda meng-enter klik on atau yes untuk melihat sesuatu yang diharamkan, Allah Maha tahu apa yang anda kerjakan, yang nanti di hari kemudian akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة على أما يخفى عليك يغيب. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita harus senantiasa menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, tidak ada yang melihatnya di antara manusia, namun dia yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik dalam sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan kelak di hari kemudian berhak mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amalannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.